Hai Kopis Tanangan, salam sejahtera. Hari ini kita bertemu kembali dalam teknik menjawab soalan Matematik SPM edisi mesti lulus SPM dalam tajuk graf fungsi part 1 bahagian 12E. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu Sobi, dan sebelum itu dan tanpa membuang masa kita terus kepada perbincangan. Oke, sebelum kita memulakan bimbingan untuk tajuk ini, untuk 12E yaitu tajuk graf fungsi, di sini Cikgu ada sediakan senarai semak tahap penguasaan murid secara mandiri untuk tajuk graf fungsi. Jadi di sini murid-murid ataupun anak-anak semua bolehlah menyemak setakat mana tahap penguasaan anak-anak semua sebelum bimbingan lah, oke? Dan biasanya kalau Cikgu Sobi ini, Cikgu akan bagi dahulu senarai semak kepada anak-anak murid Cikgu untuk memastikan bagaimana ataupun di mana mereka berada supaya mereka lebih jelas di mana mereka akan fokus di dalam bimbingan latih tubi ataupun ulang kaji yang selanjutnya. Oke, jadi selamat ataupun silakan gunakan senarai semak inilah untuk melihat setakat mana tahap penguasaan anak-anak semua. Oke. Oke, tanpa membuang masa kita akan terus kepada bimbingan 12E. Jadi caranya begini, pertama sekali untuk 12E ini kita akan menggunakan persamaan yang diberi dan kita akan isikan jawaban di dalam ruang yang diberi. Dan marka yang diperuntukkan untuk soalan ini adalah 2 marka, oke? Alright, so pertama sekali untuk menjawab soalan ini 12E, kita akan lihat dulu apa persamaan yang diberi, yaitu Y adalah sama dengan X kuasa 3 tolak 6X tambah dengan 5. Jadi ingat, nilai X yang diberi di sini, untuk X yang pertama, kita diberi negatif 3. Dan untuk X yang kedua, kita akan diberi sama dengan 2. Jadi kita akan mencari Y1 berapa dengan menggunakan X1 yang diberi. Dan Y2 adalah berapa dengan menggunakan X2 yang diberi. Oke, jadi kita akan bermula dengan mencari Y1 dahulu. Jadi X1 adalah sama dengan negatif 3 dan Y1 kita akan cari. Jadi Y1 adalah sama dengan X1 kuasa 3 tolak 6X1. X1 tambah 5. So X1 berapa? Negatif 3. Jadi kita tukar saja di dalam persamaan yang diberi. Kita selesaikan. Oke, dan kita akan mendapat, tekan saja kalkulator kamu, negatif 3 itu tapi letaknya 3 kali 3 kali 3, sebab kuasa 3. Dan ingat, kalau nomor kuasanya adalah ganjil, maka kita tengok di hadapan. Maka kalau ganjil maksudnya jawaban yang kamu dapat pun sepatutnya negatif 27. Kemudian kita tengok lagi di sini, negatif akan berjumpa dengan negatif, sudah pasti dia akan jadi positif. Jadi tekan kalkulator, 6 kali 3 kita dapat 18 dan tambah 5. Jadi gunakan kalkulator kamu, negatif 27 tambah dengan 18 tambah dengan 5, kamu akan dapat negatif 4. Jadi kita akan dapati bahwa kalau X-nya sama dengan negatif 3, Y1-nya adalah sama dengan negatif 4. Alright. Oke, dan seterusnya kita sudah dapat cari Y1. Sekarang kita akan mencari Y2 dengan Y2 yang diberi adalah sama dengan 2. Dan Y2 itu baru kita cari, kita gunakan juga persamaan yang diberi, yaitu Y2 adalah sama dengan X2 kuasa 3 tolak 6 X2 ya, tambah 5. Perhatikan betul-betul. Kita cuma ganti di sini saja, menunjukkan jumlah atau nilai X yang berbeza. Oke, seterusnya kita masukkan saja dalam persamaan, yaitu 2 kuasa 3 tolak 6. X2 adalah sama dengan 2 tambah 5. Kemudian 2 kuasa 2 adalah, tekan kalkulator, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Oke, 8. Oke, sekarang kita perhatikan tanda di sini negatif, di sini ada positif.
maka negatif bertemu positif akan jadi negatif. Oke? Kemudian tekan kalkulator, 6 kali 2 adalah sama dengan 12. Oke? Oke, kemudian anak-anak semua tekan lagi kalkulator di sini, yaitu 8 tolak 12 tambah dengan 5. Jadi kita akan dapat 1. Oke? Jadi maksudnya di sini kalau X2-nya adalah sama dengan 2, Y2-nya adalah sama dengan 1. Oke? Jadi macam mana kita mendapat marka? Oke, sebenarnya marka hanya diberi sekiranya anak-anak semua menjawab di tempat ataupun mesti jawab di ruang yang disediakan. Jadi pemeriksa akan semak di sini. Kalau ada di sini, maka dapatlah nilai 1 marka. Dan ada di dalam jadwal yang diberi, maka akan dapat 1 marka. Oke? Jadi di sini sebenarnya langkah kerja tiada nih. Yang ada marka adalah nilai Y yang kita cari ataupun yang kita cari dengan menggunakan persamaan yang kita dapat cari dengan tepat. Oke? Jadi itulah nilai yang akan diberi marka. Tapi di sini tidak diberi marka. Ini cuma dipanggil langkah kerja kalau di bahagian sebelah ini. Oke, ini dipanggil sebagai ruang untuk buat langkah kerja. Hanya dapat marka di ruang yang disediakan. Jadi ingat, karena jawab di dalam ruang yang disediakan. Oke? Alright. Oke, baiklah. Sekian dahulu untuk bahagian part 1, 12E, graf fungsi. Kita akan berjumpa lagi dalam video-video yang seterusnya. Jangan lupa buat ulang kaji agar segera dapat meningkatkan tahap penguasaan Anda. Dan seperti biasa, please like and share jika video ini bermanfaat. Dan teruskan untuk memberi sokongan dengan subscribe bagi yang belum subscribe agar video-video terbaru akan segera menemui Anda. Itu sahaja untuk kali ini. Berjumpa lagi. Bye-bye.